Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, tolong sempatkan klik subscribe agar Anda bisa menonton video menarik lainnya. Mengisahkan Karina, seorang polisi wanita kaya yang menjalani bulan Ramadan sendirian karena suaminya, Erik, pergi berlayar, mengalami kejadian tak terduga saat memanggil Budi, seorang kuli bangunan, untuk memperbaiki kamar mandinya yang rusak. Setelah berbuka puasa di rumah Karina, Budi tanpa sadar terjebak dalam situasi yang mengubah hidup mereka selamanya. Saat Karina mendapati dirinya hamil, ia dihadapkan pada dilema besar, menyembunyikan kebenaran atau menghadapi konsekuensi yang bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, Budi yang hanyalah seorang pria sederhana harus memutuskan apakah ia akan bertanggung jawab atau menghilang dari kehidupan Karina. Mampukah mereka menghadapi takdir yang mempertemukan mereka di jalan yang penuh lika-liku ini? Ataukah semua akan berakhir dalam kehancuran yang tak terhindarkan? Silahkan tuliskan sholawat di kolom komentar, karena sholawat kelak akan menolong kita di hari akhir dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Pastikan Anda menontonnya sampai selesai, karena cerita ini penuh makna dan mengguncang hati. Episode 1, Ramadan tanpa Erik. Rumah mewah itu berdiri megah di tengah perumahan elit, tetapi bagi Karina, bangunan besar itu kini terasa hampa. Suaminya, Erik, seorang pelaut yang kerap berlayar berbulan-bulan, baru saja berangkat seminggu sebelum Ramadan tiba. Ini bukan pertama kalinya Karina menjalani bulan suci tanpa suami, tetapi entah kenapa tahun ini terasa lebih menyiksa. Sepulang bertugas sebagai polisi, ia selalu mendapati rumah dalam keheningan. Tak ada suara tawa Erik, tak ada tangan hangat yang menemaninya berbuka puasa. Sore itu, Karina duduk di meja makan, menatap hidangan yang ia siapkan sendiri. Piring berisi nasi, semangkuk sayur bening, dan ayam goreng yang masih mengepul. Di meja, ada segelas teh hangat yang belum disentuh. Tangannya gemetar saat mengambil sendok, matanya menerawang, mengenang saat Erik dulu bercanda dan menceritakan kisah-kisahnya di lautan. Kini, suara azan maghrib berkumandang, menandakan waktu berbuka. Karina menarik napas dalam, menahan sesak yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Setelah berbuka, ia menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap kosong ke langit-langit. Rasanya ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menyibukkan diri dengan menggulir layar ponselnya, melihat foto-foto Erik yang tersenyum di atas kapal. Di balik senyum itu, Karina tahu Erik pun pasti merindukannya. Tapi apakah rindu itu cukup? Apakah cinta mereka bisa tetap hangat jika selalu dipisahkan jarak dan waktu? Karina melangkah ke jendela besar di ruang tamu, menatap langit yang mulai gelap. Bulan sabit menggantung sendu di langit, seakan memahami kesepiannya. Tiba-tiba, ia merasa matanya panas, lalu tanpa sadar setetes air mata jatuh di pipinya. "Apa aku bisa terus seperti ini?" bisiknya pelan. Ia mengusap air mata dengan cepat, merasa bodoh karena larut dalam kesedihan. Ia adalah polisi wanita, tangguh dan kuat. Tidak seharusnya ia meratapi keadaan seperti ini. Namun, kesendirian itu semakin mencengkeramnya ketika ia berjalan ke kamar. Kamar yang dulu penuh kehangatan kini terasa dingin dan asing. Ia duduk di tepi ranjang, meremas ujung selimut. Ketika Erik ada, malam-malam seperti ini dihabiskan dengan berbincang ringan sebelum tidur. Sekarang, hanya kesunyian yang menemani. Karina menutup matanya, berharap lelap datang dengan cepat, tetapi pikirannya tetap bergemuruh. Di tengah lamunannya, ia teringat sesuatu. Kamar mandinya di lantai 2 mengalami kerusakan sejak kemarin. Air dari keran terus menetes, menciptakan suara gemericik yang semakin membuatnya gelisah. Ia harus segera mencari tukang untuk memperbaikinya. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi temannya yang mungkin bisa merekomendasikan seseorang. Mungkin, dengan adanya orang lain di rumah meskipun hanya untuk sementara, sepi ini bisa sedikit berkurang. Di luar rumah, angin malam berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun di halaman. Karina tak tahu bahwa keputusan kecil ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Episode 2, Kamar Mandi Bermasalah. Keesokan paginya, Karina terbangun dengan tubuh yang terasa lelah. Tidur semalam tidak benar-benar membawanya ke dalam ketenangan. Ia masih dihantui perasaan kosong yang menyelimuti rumahnya. Saat melangkah ke kamar mandi, suara tetesan air dari keran yang bocor kembali mengusik pikirannya. Karina menghela napas panjang, merasa kesal karena hal sekecil ini semakin menambah beban pikirannya. Ia meraih ponsel dan menghubungi temannya, Dina,
yang segera merekomendasikan seorang tukang bangunan bernama Budi, seorang pria sederhana yang sudah sering bekerja di rumah-rumah sekitar. Sore harinya, Karina duduk di teras menunggu kedatangan Budi. Saat pria itu akhirnya tiba, ia tampak sedikit canggung berdiri di depan pagar rumah yang begitu megah. Pakaian kerjanya lusuh, wajahnya berpeluh setelah seharian bekerja. "Ibu Karina." "Ya, saya Budi, disuruh Bu Dina ke sini," ucapnya dengan nada hormat. Karina mengangguk, lalu membawanya masuk. Dalam hati, ia merasa sedikit aneh, bukan karena Budi, tetapi karena kehadiran orang lain di rumah ini setelah sekian lama terasa kosong. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang mulai bergerak dalam kehidupannya yang sunyi. Budi segera mulai bekerja di kamar mandi lantai 2, sedangkan Karina kembali duduk di ruang tamu, menunggu dengan perasaan gelisah yang entah dari mana datangnya. Suara ketukan palu dan gemericik air yang diperbaiki Budi menjadi suara baru di rumah itu, menggantikan kesunyian yang selama ini terasa mencekik. Waktu berlalu begitu saja, hingga Karina tersadar bahwa senja mulai turun, dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke dapur dan mulai menyiapkan makanan. Mungkin ini hanya bentuk kebaikan sederhana, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang perlahan mulai mengisi ruang kosong dalam hatinya. Episode 3, Kedatangan Budi. Budi bekerja dengan telaten, memperbaiki kebocoran di kamar mandi Karina. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tetap fokus, berusaha menyelesaikan pekerjaannya sebelum malam semakin larut. Di ruangan lain, Karina duduk termenung di meja makan, menatap piring kosong di depannya. Suara alat-alat kerja Budi masih terdengar dari lantai atas, mengisi kesunyian rumah itu. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, sebuah perasaan yang sulit ia jelaskan. Sudah lama ia tidak berbagi ruang dengan seseorang, meskipun hanya seorang tukang bangunan yang sedang bekerja. Saat azan maghrib berkumandang, Karina melangkah ke tangga dan memanggil Budi. "Pak Budi, sudah maghrib. Mau berbuka di sini?" tanyanya ragu. Budi, yang sedang memasang ulang keran, menoleh dengan mata sedikit terkejut. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seorang wanita kaya seperti Karina akan menawarinya berbuka puasa. "Ah, nggak usah repot-repot, Bu. Saya bisa makan di luar nanti," jawabnya sopan. Namun, Karina menggeleng dan tersenyum tipis. "Saya sendirian di rumah. Tidak ada salahnya makan bersama." Suara Karina terdengar tenang, tetapi di baliknya ada sesuatu yang lain, kerinduan akan kehadiran seseorang di meja makan yang selama ini hanya ditempati oleh dirinya sendiri. Dengan sedikit ragu, Budi akhirnya duduk di meja makan bersama Karina. Ia merasa canggung, tetapi Karina berusaha membuatnya nyaman. Mereka makan dalam diam, hanya sesekali bertukar kata-kata sederhana. Bagi Budi, ini adalah pengalaman yang benar-benar asing, berbuka puasa di rumah seorang polisi wanita kaya, duduk di meja makan yang begitu mewah. Sementara bagi Karina, ini adalah momen kecil yang menghangatkan hatinya, walau ia sendiri tak memahami kenapa. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Episode 4, Undangan Berbuka Puasa. Budi menyuapkan nasi ke mulutnya dengan hati-hati, masih merasa kikuk duduk di meja makan yang begitu elegan. Karina memperhatikannya sekilas, lalu kembali fokus pada makanannya sendiri. Sesekali, suara sendok beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di antara mereka. Di luar, angin malam berembus lembut, membawa ketenangan yang aneh ke dalam rumah itu. Karina menarik napas dalam, merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini, kehadiran seseorang yang nyata di sekitarnya, seseorang yang bukan hanya bayangan di layar ponselnya. Budi sendiri merasa seperti berada di dunia yang bukan miliknya. Biasanya, ia berbuka puasa di gubuk sederhana bersama rekan-rekan sesama kuli, hanya dengan nasi dan lauk seadanya. Namun malam ini, ia berada di rumah seorang polisi wanita kaya, menikmati hidangan yang tak pernah ia bayangkan. "Makan yang banyak, Pak Budi," kata Karina tiba-tiba, suaranya lembut tetapi terdengar seperti perintah. Budi mengangguk cepat, meski masih ada rasa sungkan dalam dirinya. Ia melihat sekilas ke wajah Karina, wanita itu tampak begitu anggun meski hanya mengenakan pakaian rumah. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, kenapa wanita seperti Karina bisa begitu sendirian. Setelah selesai makan, Karina mengajaknya untuk duduk sebentar di ruang tamu, memberi waktu agar makanan mereka turun sebelum ia melanjutkan pekerjaannya. Budi awalnya ragu, tetapi akhirnya menurut.
Mereka berbincang ringan, dan tanpa sadar, keheningan yang biasa melingkupi rumah Karina mulai mencair. Namun, seiring malam semakin larut, kelelahan mulai menyerang tubuh Budi yang seharian bekerja. Saat Karina pergi ke dapur untuk mengambil minuman, Budi tanpa sadar menyandarkan kepalanya di sofa, dan perlahan-lahan, kelopak matanya mulai menutup. Ia tidak tahu bahwa di rumah megah ini, di tengah keheningan malam, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan segera terjadi. Episode 5, Berbuka dan Ketiduran. Karina kembali dari dapur dengan segelas air putih di tangannya, tetapi langkahnya terhenti saat melihat Budi yang tertidur di sofa. Lelaki itu tampak begitu lelah, dengan napas teratur dan wajah yang tenang. Sejenak, Karina hanya berdiri di sana, memperhatikannya. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat hatinya bergetar, sebuah kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Rumahnya yang selama ini sunyi kini terasa berbeda. Ada seseorang di dalamnya, meskipun hanya seorang kuli bangunan yang ketiduran setelah seharian bekerja. Ia meletakkan gelas di meja dan berjalan mendekat. Niatnya hanya ingin membangunkan Budi agar pulang, tapi entah kenapa tangannya terhenti di udara. Ada perasaan asing yang menyelusup ke dalam dirinya, sebuah keinginan yang tidak seharusnya ia rasakan. Karina menggigit bibir, berusaha menepis pikirannya sendiri. Ia adalah seorang istri, seorang wanita yang seharusnya setia pada Erik. Namun, di saat yang sama, ada kesepian yang menekan jiwanya begitu dalam. Malam-malam panjang yang ia lewati sendirian, buka puasa tanpa teman bicara, tidur tanpa pelukan seseorang, semua itu perlahan menggerogoti pertahanannya. Tanpa sadar, Karina duduk di tepi sofa, membiarkan dirinya terhanyut dalam keheningan malam. Wajah Budi begitu dekat, napasnya hangat dan lembut. Karina menarik napas dalam, berusaha mengendalikan dirinya, tetapi dadanya terasa begitu sesak. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia seharusnya berdiri dan membangunkan Budi. Namun, ada sesuatu yang begitu kuat menahannya di tempat. Ia menunduk, jantungnya berdegup semakin kencang, hingga akhirnya sesuatu terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sesuatu terjadi, Karina merintih dan mengatakan, "Enak Pak Budi," tanpa sadar dia mengatakan itu. Budi tercengang dan mengatakan, "Iya, saya lanjutkan." Mereka pun terbuai dalam dekapan mesra dan melampaui batasan tanpa sehelai kain. Di luar, angin malam berembus semakin dingin, menggoyangkan tirai jendela dengan lembut. Waktu terus berjalan, tapi bagi Karina dan Budi, malam itu seperti berhenti. Tidak ada kata-kata, tidak ada suara, hanya keheningan yang syarat makna. Ketika akhirnya Budi terbangun beberapa jam kemudian, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Ia melihat Karina yang duduk di sudut ruangan dengan ekspresi tak terbaca, matanya berkabut oleh emosi yang rumit. Malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah batas telah dilewati, dan tak ada jalan untuk kembali. Episode 6, Batas yang Terlewati. Budi terbangun dengan perasaan aneh yang menghantui dirinya. Ia mengerjap, mencoba memahami di mana ia berada, dan saat pandangannya jatuh pada Karina yang duduk di sudut ruangan, hatinya mencelos. Wanita itu tampak begitu berbeda, tatapannya kosong, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Suasana di dalam ruangan terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menggantung di antara mereka. Budi menelan ludah, mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum ia tertidur, tapi ingatannya terasa kabur. Ia hanya ingat rasa lelah yang begitu dalam, lalu gelap. Namun, ada sesuatu yang berubah. Ia bisa merasakannya. Karina akhirnya berdiri, menghindari tatapan Budi yang penuh kebingungan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan ke jendela, menatap langit malam yang semakin larut. Hatinya bergejolak hebat, dihantam perasaan bersalah yang tak bisa ia tolak. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. "Bu, saya," suara Budi lirih, tetapi Karina mengangkat tangannya, meminta pria itu diam. "Pulanglah, Budi," ucapnya datar, tanpa menoleh sedikit pun. Ada getaran dalam suaranya, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Budi terdiam, merasa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perintah untuk pulang. Ia ingin bertanya, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tatapan Karina yang penuh luka membuatnya mengurungkan niat. Tanpa berkata-kata lagi, ia bangkit dan berjalan menuju pintu, meninggalkan rumah mewah itu dengan hati yang tak menentu. Malam itu,
Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang baru saja tercipta di dalam rumah tersebut. Dan tanpa mereka sadari, kejadian malam ini akan membawa mereka ke dalam sebuah perjalanan yang jauh lebih rumit dan penuh konsekuensi. Episode 7, Rahasia di Balik Malam. Malam itu terasa begitu panjang bagi Karina. Setelah Budi pergi, ia berdiri lama di depan jendela, menatap jalanan kosong di depan rumahnya. Hatinya dipenuhi pergolakan hebat, rasa bersalah, kebingungan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang bisa ia lupakan keesokan harinya. Namun, setiap kali ia menarik napas, kenangan tentang malam itu semakin menancap dalam di benaknya. Ia menggigit bibir, menahan gejolak dalam dadanya. Erik, suaminya, masih berada jauh di tengah lautan, sementara ia sendiri telah melakukan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Di sisi lain, Budi berjalan pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih lelah. Ia masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah Karina tadi. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya berdebar kencang saat mengingat tatapan Karina yang syarat akan emosi. Namun, bersamaan dengan itu, ada ketakutan yang menghantuinya. Karina adalah seorang wanita kaya, seorang polisi, istri dari pria lain, sementara ia hanyalah seorang kuli bangunan. Tidak seharusnya ia terlibat dalam hidup wanita seperti itu, tetapi kenyataan berkata lain. Malam berganti pagi, tetapi beban di hati Karina tidak berkurang. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, berangkat ke kantor dengan seragam kebanggaannya. Namun, di setiap sela tugasnya, pikirannya selalu kembali pada kejadian malam itu. Ia mencoba mengabaikan, tetapi tubuhnya sendiri mengkhianatinya. Ia merasa lemah, mudah lelah, dan mual tanpa sebab. Awalnya ia berpikir itu hanya efek stres, tetapi semakin hari gejalanya semakin nyata. Sebuah ketakutan perlahan merayap di hatinya. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan di apotek setelah jam dinasnya selesai. Ia membawanya pulang dengan hati yang berdegup kencang, seakan tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Di dalam kamar mandi yang sebelumnya diperbaiki Budi, Karina berdiri dengan tangan gemetar, menatap alat kecil di tangannya. Beberapa menit terasa seperti selamanya, dan ketika dua garis merah muncul dengan jelas, tubuhnya melemas. Alat itu jatuh dari genggamannya, berbunyi pelan saat menyentuh lantai. Karina membekap mulutnya, menahan isakan yang mulai pecah. Ini bukan mimpi buruk, ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Ia hamil, dan ia tahu betul siapa ayah dari bayi yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Episode 8, Kenyataan yang Menyesakkan. Karina terduduk lemas di lantai kamar mandi, matanya masih terpaku pada alat tes kehamilan yang tergeletak di depan kakinya. Tubuhnya bergetar, pikirannya kacau. Ini tidak mungkin, ini pasti kesalahan. Namun, dua garis merah yang jelas terlihat di alat itu adalah bukti nyata dari sesuatu yang tidak bisa ia sangkal. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri, tetapi dadanya semakin sesak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ia bisa menghadapi Erik? Dan yang lebih menakutkan, bagaimana jika orang lain tahu? Sisa malam itu Karina habiskan dengan gelisah, duduk di tepi ranjang tanpa tahu harus berbuat apa. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Jika Erik tahu, pernikahan mereka pasti berakhir. Jika rekan-rekan sesama polisi mengetahui aib ini, reputasinya akan hancur. Karirnya, harga dirinya, semuanya bisa musnah dalam sekejap. Namun, lebih dari itu, ada perasaan lain yang menghantuinya, sebuah emosi yang ia benci untuk diakui. Di balik ketakutan dan rasa bersalah, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menghubungkannya dengan Budi lebih dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tempat lain, Budi masih menjalani harinya tanpa tahu apa yang terjadi. Sejak malam itu, ia berusaha keras untuk melupakan Karina, meyakinkan dirinya bahwa pertemuan mereka hanyalah kebetulan yang tidak akan berlanjut. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Ada perasaan asing yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah keterikatan yang tidak ia pahami. Namun, sebagai seorang pria sederhana, ia sadar bahwa ia tidak mungkin menggapai wanita seperti Karina. Ia hanyalah seorang kuli bangunan, sementara Karina adalah seorang perwira polisi yang memiliki segalanya. Namun, tanpa ia sadari, hidupnya akan segera berubah. Sebab, di rumah mewah itu, Karina kini menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar.
Ia menatap nama Budi di daftar kontaknya, jari-jarinya melayang ragu di atas layar. Ia tahu ia harus mengatakannya, harus memberitahunya tentang kehamilan ini. Tapi apa yang bisa ia harapkan? Apakah Budi akan menerimanya? Apakah pria itu akan lari? Dengan napas yang berat, Karina akhirnya menekan tombol panggil. Detik demi detik berlalu, dan suara dering di seberang sana membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Satu keputusan ini bisa mengubah segalanya. Episode 9, Panggilan yang Mengubah Takdir. Budi sedang duduk di warung kopi pinggir jalan ketika ponselnya bergetar. Ia mengangkatnya tanpa melihat nama di layar, mengira itu hanya panggilan dari rekan kerja. "Halo," suaranya santai, tetapi seketika itu juga tubuhnya menegang saat mendengar suara di seberang. "Budi, kita harus bicara." Suara Karina terdengar pelan, nyaris bergetar. Budi terdiam, merasakan firasat buruk merayap di hatinya. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi menghubungi Karina, berusaha menjauh demi kebaikan mereka berdua. Tapi panggilan ini, apa yang membuat wanita itu tiba-tiba mencarinya? Di rumahnya, Karina duduk di tepi ranjang dengan jari-jari menggenggam erat ponsel. Setiap kata yang ingin ia ucapkan terasa begitu berat di tenggorokannya. Aku hamil, Budi," akhirnya ia berkata, suaranya nyaris berbisik. Namun, dampaknya begitu besar bagi Budi. Pria itu membeku, seakan dunia di sekitarnya berhenti berputar. Ia merasa napasnya tercekat, pikirannya berputar-putar dalam kekacauan. Apa maksudnya? Suaranya keluar dengan susah payah. Ia berharap ia salah dengar, berharap ini hanya lelucon. Namun, keheningan yang panjang dari Karina adalah jawaban yang lebih dari cukup. Budi mengusap wajahnya dengan kasar, dadanya terasa sesak. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Ia hanyalah seorang kuli bangunan, hidupnya pas-pasan, dan kini seorang wanita kaya, seorang perwira polisi, mengandung anaknya. Ini gila, ini mustahil. Aku nggak tahu harus gimana, Budi. Suara Karina kembali terdengar, kali ini lebih lemah. Di balik ketegaran yang biasa ia tunjukkan, ada ketakutan yang begitu nyata. Budi menelan ludah, tahu bahwa hidupnya baru saja berubah untuk selamanya. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia melarikan diri? Ataukah ia harus menghadapi kenyataan yang begitu menakutkan ini? Episode 10, Keputusan yang Menentukan Segalanya. Budi masih terduduk di bangku warung kopi, tangannya gemetar mencengkeram ponsel. Kata-kata Karina terus terngiang di kepalanya, menghantamnya lebih keras daripada palu yang biasa ia gunakan saat bekerja. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk, sesuatu yang akan hilang ketika ia bangun esok hari. Namun, ini nyata. Karina mengandung anaknya. Sebuah kenyataan yang tak pernah terlintas dalam benaknya, sesuatu yang bahkan tak berani ia impikan. "Budi, kau masih di sana?" Suara Karina terdengar kembali, kali ini lebih putus asa. Budi menelan ludah, suaranya hampir tak keluar saat ia menjawab, "Iya, aku di sini." Di rumahnya, Karina menunggu dengan napas tertahan. Jantungnya berdebar kencang, menanti reaksi dari pria yang kini terikat dengannya oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka berdua. Ia tahu ini gila, ia tahu ini tidak seharusnya terjadi. Tapi, di tengah ketakutan dan kebingungan, ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin percaya bahwa Budi tidak akan meninggalkannya. Bahwa pria itu, meskipun hanya seorang kuli bangunan, akan memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan ini bersamanya. "Aku nggak tahu harus gimana, Karina," suara Budi akhirnya terdengar, berat dan penuh kebingungan. "Aku juga nggak tahu, Budi." Karina menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Hening kembali menyelimuti mereka, hanya suara detak jam yang terdengar di ruangan Karina. Sementara di seberang sana, Budi merasa seluruh dunia telah runtuh. Ia memikirkan pekerjaannya, kehidupannya yang pas-pasan, masa depannya yang tidak menentu. Apa yang bisa ia berikan pada Karina dan anak mereka? Bagaimana ia bisa bertanggung jawab atas sesuatu yang bahkan belum bisa ia pahami sepenuhnya? Namun, di balik semua ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, sebuah dorongan dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa lari. Ia bukan pria pengecut. Jika Karina harus menanggung ini, maka ia juga harus ada di sisinya. Budi menarik napas dalam, menguatkan hatinya. "Aku nggak bisa janji banyak, Karina, tapi aku nggak akan lari." Karina terdiam. Matanya membesar, tak menyangka jawaban itu keluar dari mulut Budi. Sejenak, beban di dadanya terasa sedikit berkurang, meskipun ketakutan masih ada.
Ia tahu jalan di depan mereka akan sulit, penuh rintangan, dan mungkin akan membawa lebih banyak air mata daripada kebahagiaan. Tapi, untuk pertama kalinya sejak mengetahui kehamilannya, ia merasa tidak sendirian. Di ujung sana, Budi masih ada. Dan itu cukup untuk saat ini. Cerita selesai, nantikan cerita selanjutnya dari Afna Story.